Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda semua, untuk perkuliahan hari ini kita kembali lagi bertemu tetap muka secara online walaupun tidak langsung ya. Secara online mudah-mudahan perkuliahan yang akan kita laksanakan selama 2 jam ke depan akan berlangsung dengan maksimal dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, sebelum kita mulai perkuliahan, Ibu bertanya apakah Ananda semua sehat walafiat? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah Bu. sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, walaupun Ananda di rumah dan Ananda di lokasi masing-masing atau di tempat tinggal masing-masing, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan karena kita sekarang berada di masa pandemi ya, yang mana sekarang keadaannya semakin luar biasa wabahnya ya Nanda. Iya, Itu Bu. Ibu berharap Anda semua tetap sehat dan menjaga kesehatan dan jangan lupa istirahat yang cukup. Baiklah Anda semua, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Yang mana kontrak perkuliahan mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya dengan kontrak perkuliahan sebelum pandemi, tetapi ada sedikit saja perubahannya, yaitu kita sekarang secara online atau Online. Ring. Nah, baiklah Nanda, untuk lebih lengkapnya untuk RPS-nya akan Ibu share di sini dulu ya. Kelihatan? Terlihat Bu. Terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, kalau sudah kelihatan di sini, bisa Ibu jelaskan bahwa perkuliahan kita selama 1 semester atau 16 kali pertemuan mulai dari sekarang, itu kita akan membahas tentang yang pertama, capaian kelulusan Ananda, capaian pembelajaran lulusan Ananda adalah yang pertama ada dari segi sikap, yaitu perkuliahan ini Ibu menginginkan sikap Ananda, yaitu yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Nah, mampu menunjukkan sikap religius ini di mana Ibu melihatnya? Nah, Ibu melihatnya dari segi pakaian Ananda ketika Ananda melaksanakan perkuliahan sama Ibu. Kemudian, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Nah, di sini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berarti Ananda tidak boleh copy paste ya Ananda. Kemudian sesuai juga dengan agama kita bahwa kita itu harus jujur dan jaga etika Ananda selama perkuliahan. Nah, kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan setiap pendapat temuan rasional orang lain. Berarti di sini Bu mengharapkan Ananda itu ketika kita nanti berdiskusi, Ananda saling menghargai pendapat dan tidak mencari kesalahan-kesalahan orang ya, tetapi kita sama-sama saling belajar. Kemudian di sini bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi di sini Ibu mengharapkan bahwa Ananda itu harus peka ya. Kalau seandainya ada tugas disuruh langsung dikerjakan. Kemudian jikalau ada nanti disuruh untuk hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan atau masyarakat, Ananda harus juga mengerjakannya, tetapi tidak melanggar protokol kesehatan ya. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pendidikan, guru, kelas MI SD secara mandiri. Itu dapat pasti yang Anda. Dan pengetahuan yang diharapkan di sini adalah Ananda mampu menguasai konsep teoritis dan filosofis pendidikan umum dan Islam sebagai landasan dan kerangka acuan dalam pelaksanaan pembelajaran bidang guru kelas MI SD. Ingat di sini konsep teoritis dan filosofis ilmu pendidikan keilmuan, itu pengetahuan yang diharapkan. Nah, keterampilan umum, nanti Ibu mengharapkan Anda mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif.
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan. Nah, jadi di sini Ibu mengharapkan Ananda itu mampu berpikir kritis dan logis nanti ketika selama perkuliahan ya, dan inovatif dalam membuat mau baik tugas maupun bahan-bahan yang akan ditugaskan kepada Ananda ya. Kemudian selanjutnya mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dengan memperhatikan apa ini? Nggak jelas tulisannya, Bu. Jelas? Tulisannya kecil, Bu. Itu dia tulisannya. Bentar ya. Mulai maniora. Oke, nanti untuk lebih lengkapnya akan Ibu share di grup ya. Grup. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, ini Bu muncul terus dia. Oke. Nah, selanjutnya mampu mengambil keputusan secara tepat dan konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya. Ada pasti ya, tahu kan maksudnya kan? Artinya ketika ada pertanyaan Anda cepat mengambil keputusan dan menjawab pertanyaan tersebut dan menyelesaikannya sesuai dengan bidang keahlian, yaitu kajian IPKN MI SD. Terus kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Berarti di sini artinya Ananda itu jangan sampai tugasnya hilang. Jadi tidak ada alasan nanti tugasnya hilang ya Ananda. Tidak ada alasan nanti tugasnya hilang ya, ada alasan. Ya, Bu. Oke, selanjutnya keterampilan khusus. Ananda mampu memanfaatkan teknologi dan informasi dan komunikasi secara efektif untuk pembelajaran berbagai bidang. Bidang guru kelas MI seperti kajian PKN MI SD, bahasa Indonesia dan lain-lain. Di sini kita fokusnya hanya ke kajian PKN MI SD. Nah, kemudian mampu berkomunikasi secara efektif. Oke. Di sini tolong Dinda Putri jangan dicoret-coret ya. Enggak dosa, Maaf, Bu. Oke, Ibu sengaja di sini nggak ada Ibu coret-coret ya, biar Ananda nggak nggak berserak matanya ya, lihatnya ya. Oke, di sini capaian pembelajaran mata kuliahnya, CPMK-nya yang pertama, mahasiswa dapat memahami tentang civic education dan citizenship education. Itu nanti dari segi pengetahuan, pengertian dan hubungannya nanti ya. Terus dapat memahami fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di MISD. Kemudian dapat memahami ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan di MISD. Kemudian dapat memahami karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Selanjutnya dapat menganalisis keterkaitan. Dapat menganalisis keterkaitan PKN dengan IPS dan mata pelajaran lainnya. Berarti di sini bahwa pembelajaran PKN terutama di SD dia itu saling berhubungan dengan mata pelajaran IPS dan mata pelajaran lainnya. Itu nanti akan kita analisis ya keterkaitannya. Terus kemudian dapat memahami konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan Bela negara. Bela negara. Kemudian selanjutnya pembahasannya adalah tentang konsep HAM dan Undang-Undang 1945. Konsep penegakan hukum di Indonesia. Konsepnya saja ini ya, konsep penegakan hukum di Indonesia. Kita hanya mempelajari tentang konsep, tidak secara mendalam ya. Kemudian dapat memahami konsep demokrasi dan pendidikan demokrasi. Nah, bagaimanakah nanti demokrasi itu, kemudian bagaimana nanti pendidikan demokrasi itu, terutama untuk siswa SD nanti itu yang akan kita pelajari ya Nanda. Kemudian selanjutnya yaitu menganalisis
hubungan konsep, nilai, moral, dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Nah, apa hubungannya konsep, nilai, moral, dan norma dengan tuntutan perilaku? Jadi, di sini juga Ibu akan meminta Ananda juga menerapkan di kehidupan sehari-hari Ananda nanti. Nah, bagaimanakah konsep, nilai, moral, ini terutama ya, moral dan norma. Berarti norma itu adalah aturan dan moral itu apa? Tingkah laku. Tingkah laku. Moral itu perilaku atau tingkah laku Ananda. Jadi itu harapannya ya. Tidak ada nanti Bu mendengar, Bu, saya tidak tahu Bu, ini Bu. Terus bagaimana lagi Bu, sinyalnya tidak bisa Bu. Nah, itu berarti moralnya kurang ya. Caranya itu ya Ananda sesuaikan dengan situasi dan kondisi Ananda. Kalau sinyalnya seandainya tidak ada, ya berusaha untuk mencari gitu. Oke. Nah, terus moral di sini juga tentang etika Ananda ketika berbicara. Bagaimana berbicara yang sopan, kemudian bagaimana kalau seandainya menghubungi dosen, bagaimana tata caranya, kemudian bagaimana itu sikap Ananda terhadap sesama teman, sesama dosen, dan sesama senior maupun juniornya. Yang sekarang alhamdulillah juniornya semakin banyak ya Ananda. Sudah tahu berapa jumlah juniornya? Belum, Bu. Belum, Bu. Kurang lebih sekitar 100. Jadi 4 lokal. Tapi luar biasa. Nah, itu karena 5 lokal, Bu. Berapa lokal, Bu? 5 lokal sekarang, Bu, PKMI 2020. 4 lokal, tidak 5 lokal ya. Nah, jadi bagaimana cara Ananda, moral Ananda kepada adik-adik Ananda. Jadi Ananda contohkan terlebih dahulu ke dalam diri Ananda, baru nanti Ananda bisa mengarahkan adik-adik Ananda untuk bersikap sesuai dengan moral dan norma yang berlaku. Oke? Nah, kemudian selanjutnya pembahasannya adalah agar Ananda dapat memahami pembelajaran PKN di MI atau SD. Nah, bagaimana pembelajaran PKN di MI SD itu nanti yang akan kita pelajari juga. Terus, ini yang dikatakan tadi ya, ada berhubungan dengan masyarakat ya. Di sini Ibu meminta Ananda nanti dapat melakukan studi kasus tentang implementasi PKN terhadap perilaku siswa SD. Nah, di sini maksudnya Ananda studi kasusnya tidak harus jauh-jauh ya. Tidak harus jauh-jauh dan melanggar protokol kesehatan. Tidak. Tetapi boleh Ananda studi kasusnya misalnya tentang adik Ananda sendiri, contohnya kan di rumah. Atau adik tetangga Ananda sendiri, contohnya di rumah ya. Yang dia itu merupakan siswa SD. Ya? Paham? Nanti implementasi tersebut atau ya studi kasus implementasi tersebut Ananda lihat dari perilaku adik Ananda tersebut atau dari perilaku anak tetangga Ananda tersebut. Ananda cukup mengamati dan juga nanti bisa kalau seandainya dia tidak berjarak jauh tidak jauh dengan tempat tinggal Ananda, bisa Ananda mewawancarainya. Bagaimanakah perilakunya, apakah dia sudah menerapkan Pancasila? Apa itu bunyi Pancasila? Ada 5 sila ya. Bagaimana ketuhanannya, bagaimana penyerapannya dalam 5 sila tersebut, itu salah satu contohnya ya, implementasi PKN terhadap perilaku, ya, terhadap perilaku siswa tersebut. Oke? Nah, ini untuk deskripsi singkatnya, ini hampir sama dengan penjelasan yang di atas. Kemudian materinya juga. Nah, untuk referensinya bisa Ananda lihat di sini ya. Nanti akan Ibu share juga di grup. Nah, ini untuk uraian penugasan Ananda. Sekarang berlangsung minggu pertama yaitu tentang kontrak perkuliahan atau RPS-nya ya. RPS dan kontrak perkuliahan serta konsep-konsep pembelajaran kita nantinya ya. Nah,
Yang pertemuan kedua tentang civic education dan citizenship education. Nah, ini uraian-uraiannya. Nah, cara perkuliahannya, ini metode pembelajarannya adalah daring atau menggunakan aplikasi Zoom atau CloudX atau e-kampus. Nah, maunya Ananda mau pakai aplikasi apa? Iya saja, Bu. Apa? Zoom saja, Bu. Cuma aja, Bu. Zoom. Zoom aja, Bu. Oke. Karena kalau CloudX ini Bu mungkin apa namanya itu? Mungkin Ananda, sebagian Ananda ada yang tidak bisa mendownloadnya ya, karena aplikasi CloudX ini dia sifatnya terkhusus untuk jenis HP-nya ya. Kalau HP-nya keluaran terbaru, insya Allah dia bisa ya. Tapi kalau keluaran lama, kebanyakan itu tuh susah untuk mendownloadnya. Nah, itu ya. Oke, kita sepakat untuk perkuliahan selanjutnya menggunakan aplikasi Zoom, tetap Zoom. Jadi nanti akan Ibu buatkan jadwal perkuliahan kita dan Ananda harus tetap standby seperti yang kita laksanakan hari ini. Nah, kemudian di sini waktu perkuliahannya kita online, yang mana secara online atau tatap muka 2 kali 50 menit. Jadi selama 100 menit atau 2 SKS ya. Kemudian nanti tugas terstruktur Ananda 2 kali 120 menit itu nanti Ananda kerjakan secara mandiri di rumah ya, sesuai dengan tugas yang akan diinstruksikan. Nah, kemudian pengalaman belajar Ananda, nanti perkuliahan ini sebelum Ananda mengikuti perkuliahan terlebih dahulu, nanti tentang materi perkuliahan atau bahan ajarnya akan ada Ibu sampaikan di YouTube atau e-kampus, atau kalau seandainya nanti Ibu meminta Ananda yang membuatkan video YouTube-nya, nanti Ananda share apa aplikasi channel YouTube-nya. Sepakat? Oke. Nah, kalau sepakat di sini, insya Allah kalau tidak Ibu, nanti Ananda yang akan membuatkan bahan ajarnya. Tapi kemungkinan besar ini akan Ibu yang membuatkannya ya. Tergantung nanti instruksi yang akan Ibu berikan. Nah, kemudian setelah Ananda melihat channel YouTube tentang materi yang akan disajikan atau dibahas, dia nanti Ananda mengikuti perkuliahan melalui aplikasi Zoom, karena kita sudah sepakat ya, mengikuti perkuliahan dengan aplikasi Zoom seperti saat sekarang ini. Kemudian setelah itu Ananda akan akan bertanya jawab seputar materi. Nanti karena di sini kita banyak ya, kita online ya, jadi nanti Ibu akan meminta beberapa perwakilan yang akan bertugas untuk menjawab pertama jawaban dari pertanyaan teman-temannya. Baru setelah itu kita berinteraksi seperti perkuliahan biasa ya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi nanti pertama Ananda melihat bahan-bahan perkuliahan di YouTube, kemudian bisa Ananda tambah referensi dengan jurnal atau tempat lain ya. Jurnal atau buku-buku sumber lain. Terus nanti setelah Ananda mendapat materi tersebut, kemudian kita perkuliahan, kemudian nanti ada moderatornya bisa nanti pembukaannya Ibu, baru nanti Ibu serahkan kepada moderator seperti kita perkuliahan biasa. Terus moderator itu tidak menyampaikan moderator dan bukan pemateri ya, yang penanggung jawab untuk pertemuan pertama itu dia tidak memberikan materi ajar atau tidak menyampaikan pembelajaran, tetapi langsung menghimpun pertanyaan, kemudian nanti mencari jawaban dan saling bertanya jawab seputar materi pokok pembahasan kita. Oke, paham? Seperti kita perkuliahan. Paham. Nah, selanjutnya Ananda membuat resume perkuliahan dan tugas. Apa resume yang sudah Ananda peroleh? Kemudian bisa jadi nanti
tambahan tugasnya itu adalah apa pertanyaan yang disampaikan selama perkuliahan. Terus nanti Ananda buat jawabannya versi Ananda. Itu nanti akan dikumpulkan melalui aplikasi Google Classroom. Paham? Classroom. Paham sampai di sini Paham, dulu? Bu. Nah, oke, paham. Bu. Jadi tidak ada pertanyaan ya, sepakat ya kita perkuliahannya seperti itu. Ya, Bu. Insya Allah sepakat, Bu. Nah, bagi Ibu sebenarnya ada kasihan juga sama teman-teman Ananda yang susah mencari sinyal ya. Kalau bisa nanti silakan cari kalau seandainya tempatnya sudah PW ya, sudah di sini ternyata sinyalnya yang stabil. Nah, usahakan nanti cari atau bentangkan karpet atau alas-alas tempat duduk ya. Ananda standby saja duduk di sana dulu, terus kita perkuliahan seperti biasa. Oke, karena kalau seandainya Ananda berdiri nanti capek atau panas-panasan, Ibu kasihan juga. Jadi cari tempat yang senyaman mungkin yang sinyalnya stabil. Terus boleh Ananda bawa tempat duduk atau boleh Ananda bikin tempat duduk di sana, terus Ananda kuliah di sana. Oke Ananda, kenapa? Karena mau tidak mau Ananda harus seperti itu, karena itulah tuntutan kita perkuliahan semester ini. Karena kita tidak bisa tatap muka, makanya kita usahakannya online dan cari tempat senyaman mungkin ya. Terus penilaiannya, kriteria penilaiannya yaitu Ananda membuat dan menjawab pertanyaan ya, itu yang pertama penilaiannya. Terus juga penilaian tentang resume Ananda. Terus indikator penilaiannya ini menilai capaian pembelajaran mahasiswa terhadap kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berkomunikasi, dan ketepatan jawaban. Jadi ingat, di sini penilaiannya ada kemampuan berpikir kreatif, bagaimana kreativitas Ananda dalam menjawab, kemudian kemampuan Ananda berkomunikasi, kemudian bagaimana ketepatan jawaban Ananda dalam menjawab pertanyaan. Itu yang akan dinilai Ananda. Oke, ini untuk bobot nanti menyelesaikan ya. Nah, selanjutnya pertemuan ketiga tentang fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di MISD. Sama penjelasan tentang metode perkuliahan, kemudian bentuknya. Bentuk pengalaman Ananda. Bisa Ananda baca nanti ya. Kemudian ruang lingkup. Kemudian pertemuan yang keempat itu tentang ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Nah, selanjutnya pertemuan kelima tentang karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Selanjutnya pendidikan nilai dan moral dalam keluarga dan sekolah. Nah, bagaimana pendidikan nilai dan moral ini dalam keluarga? Di sini Ibu mau bertanya bagaimana menurut Ananda, menurut pandangan Ananda sekarang? Seperti apa bentuk pendidikan nilai dan moral dalam keluarga yang sudah Ananda rasakan? Ada yang bisa menjawab? No comment? Nah, pendidikan nilai dan moral dalam keluarga itu adalah pendidikan bagaimana Ananda itu bertingkah laku ya. Itu tuh pasti ada diajarkan oleh orang tua Ananda ya. Bagaimana nilai dalam menghargai sesuatu itu ya. Nah, itu dia nanti yang akan kita bahas. Dan di sekolah juga seperti apa. Karena Ananda nanti akan menjadi calon guru kan. Atau ada di sini yang tidak ingin jadi calon guru? Ada, Bu. Mungkin ada juga ya, tapi di samping tugas di samping tujuan utamanya adalah menjadi calon guru. Bisa nanti selain menjadi guru, bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi yang lain lah, seperti petani atau pedagang atau yang lainnya. Samping menjadi guru. Selanjutnya pertemuan ketujuh itu tentang keterkaitan PKN dengan IPS dan mata pelajaran lainnya. Nah, kemudian di pertemuan ke-8 Ananda
UTS. Nah, UTS-nya seperti apa, Bu? Pasti ada pertanyaan ya. Nah, UTS-nya kita online. Kita online? Tetap Ananda Mana Bu? apa namanya itu? Tetap Ananda itu bertatap muka sama Ibu, tetapi online dengan Zoom. Jadi nanti akan Ibu tampilkan soal-soalnya, kemudian Ananda menjawabnya di depan kamera sesuai dengan batas waktu yang Ibu instruksikan. Nah, setelah selesai, nanti langsung Ananda kirimkan ke Google Classroom jawaban yang sudah Ananda buat. Paham? Entah. UTS ya. Siapa? Selanjutnya pertemuan ke-9 tentang konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Dan pertemuan ke-10 tentang HAM dan Undang-Undang 45. Pertemuan ke-11 tentang konsep penegakan hukum di Indonesia. Pertemuan ke-12-nya tentang konsep demokrasi dan pendidikan demokrasi. Kemudian pertemuan ke-13 tentang hubungan konsep nilai moral dan norma dengan tuntutan perilaku warga negara. Selanjutnya tentang pembelajaran PKN di SD. Dan yang pertemuan ke-15 menjelang UTM, dalam melakukan studi kasus tentang implementasi PKN terhadap perilaku siswa SD. Siswa SD atau SD ya. Nah, ini capaiannya yang harus Ananda lakukan adalah penilaiannya adalah tentang membuat laporan studi kasusnya. Laporan studi kasus itu dia mulai terstruktur dari awal ya, ada cover, kemudian ada daftar isi, kemudian ada pendahuluan, ada isinya, kemudian nanti ada penutupnya. Seperti Ananda membuat makalah, itu nanti cara membuat laporan studi kasusnya. Nah, penilaiannya itu menilai capaian pembelajaran terhadap hasil laporan studi kasus. Ini poinnya sangat besar ya. Nah, selanjutnya, kalau Ananda belum mengumpulkan hasil studi kasus, berarti Ananda belum bisa mengikuti UAS. Paham? UAS. Paham, Bu. Jadi syarat mengikuti UAS, Anda harus selesai mengumpulkan hasil laporan studi kasus. Studi kasus. Itu dia syaratnya ya. Kalau sudah dikumpulkan baru Anda bisa mengikuti UAS. Dan UASnya tetap daring. Daring. Jadi tidak ada ya main-main, tidak ada apa namanya itu. Ya tidak ada lah kayak semester kemarin. Mungkin Ananda merasa ya semester kemarin itu terlalu longgar. Ya cukup masuk di chat. Kan mungkin ada sebagian yang hanya melalui chat ya. Masuk di chat, hadir bu. Habis itu Ananda entah kemana perginya. Tidak tahu pergi kemana ya. Nah sekarang tidak seperti itu lagi. Ananda tetap muka. Ini bagi yang video-videonya dimatikan, mohon segera diaktifkan karena Ananda tidak boleh meninggalkan kelas sampai selesai ya. Tuh, untuk UASnya tetap daring. Nah, ini tata tertib perkuliahan selama daring. Yang pertama, poin pertama, mahasiswa sebelum melakukan perkuliahan harap mencari sinyal yang stabil. Ingat, harap mencari sinyal yang stabil. Jadi sudah diinstruksikan dari awal ya. Kalau seandainya sinyalnya tidak stabil, mohon cari lagi. Oke. Terus yang kedua, perkuliahan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Oke, tidak ada yang namanya terlambat ya. Kemudian jika ada nanti halangan atau perubahan jadwal, misalnya ada pertemuan atau apa semacam atau ibu sakit atau segala macam kan, namanya kita manusia kan tidak selalu sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat sampai akhir pertemuan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Jika ada halangan atau perubahan jadwal akan diinfokan selanjutnya melalui grup yang telah kita buat. Insya Allah seperti dulu, jikalau tidak betul-betul ada halangan yang sangat penting, insya Allah Ibu akan tetap hadir di perkuliahan. Seperti perkataan sebelumnya ya. Selanjutnya yang ketiga, mahasiswa wajib hadir dan mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada yang meninggalkan kelas ya. Ini karena setiap perkuliahan akan Ibu record. Jadi tidak ada yang meninggalkan kelas. Selanjutnya, harap menggunakan nama lengkap saat menggunakan aplikasi Zoom. Karena kalau tidak nama lengkap, Ibu tidak mengetahui siapa yang hadir di kelas Ibu. Bisa jadi nanti kakak Ananda atau bisa jadi nanti orang lain gitu ya yang ikuti perkuliahan dan pura-pura menjadi Ananda ya. Jadi mohon nama lengkap. Selanjutnya, toleransi keterlambatan bergabung di aplikasi Zoom maksimal 15 menit. Kalau di perkuliahan normal kita hanya 10 menit keterlambatannya. Kalau di aplikasi Zoom sekarang Ibu kasih toleransi waktu menjadi 15 menit. Oke, sepakat? Karena sepakat kita kunci ya. Jadi durasi keterlambatan hanya 15 menit. Jikalau seandainya lebih dari 15 menit berarti Ananda tidak hadir ya. Iya, Bu. Selanjutnya, yang keenam, selama perkuliahan, mahasiswa wajib menjaga etika, estetika berpakaian, ruangan, dan menghidupkan video conference. Ingat, harus menjaga etika, estetika berpakaian, ruangan, dan video conference. Kenapa Ibu mengatakan demikian? Karena sering juga mungkin Anda pernah melihat ya, bahwa ketika ada daring atau kuliah atau rapat atau segala macam ya, dia itu tidak menjaga sopan santun atau etikanya, kemudian pakaiannya selono saja, misalnya hanya di atas saja yang bagus, di bawahnya tidak, gitu ya. Jadi itu harus Ananda jaga ya. Terus ruangannya juga tidak mungkin Ananda di pasar ya. Kalau Ananda di pasar nanti berisik, rame. Nah, terus kalau seandainya Ananda di kendaraan juga tidak mungkin kan kita melakukan perkuliahan. Jadi harap dijaga betul ruangannya dan menghidupkan video. Jadi tidak ada yang mematikan video. Selanjutnya mengisi daftar hadir melalui e-kampus atau Google Form. Sudah Ibu sebarkan kemarin kan link Google Form-nya? Sudah, Bu. Nah, jadi absensinya diisi melalui Google Form 15 menit awal perkuliahan. Berarti jika seandainya lebih dari 15 menit berarti Anda telat ya. Paham? Kalau misi yang sekarang gimana, Bu? Gimana? Kalau untuk hari ini Bu kasih toleransi karena baru Ibu kasih tahu ya. Sebenarnya tadi sudah Ibu kasih tahu, mungkin Anda terlambat bergabung ya. Untuk hari ini, pertemuan hari ini akan Ibu kasih toleransi. Kenapa? Karena kalau besok-besoknya tidak ada lagi toleransi ya, 15 menit awal itu Anda wajib mengisi absensinya. Kalau Anda telat, mungkin bisa saja Anda masuk ya ke dalam Google Form-nya, tetapi di sana akan ter-record jadwal Anda mengisi absen. Jam berapanya Anda mengisi absen akan ter-record di sana ya. Jadi Anda tidak bisa bohong. Kalau Anda hadir. Berarti sekarang isi absen, Bu? Iya. Sekarang isi absen. Screenshotkan bukti perkuliahannya. Dia harus pakai bukti perkuliahan. Screenshotkan bukti perkuliahannya. Bukti perkuliahan itu kan video yang sedang Anda lakukan sekarang. Tuh. Terus kirimkan melalui Google Form. Selanjutnya, batas maksimal tidak hadir di perkuliahan adalah 75%. Di sini Ibu tetapkan 75% saja. Atau maksimalnya 4 kali pertemuan. Kalau 4 kali pertemuan, masih bisa Ibu maafkan untuk Anda bisa mengikuti ujian.
Tapi jikalau seandainya lewat, Ananda tidak diizinkan untuk mengikuti ujian atau perkuliahan selanjutnya. Paham? Jadi tidak terlalu jauh berbeda ya. Tetap muka langsung kita juga seperti ini peraturannya. Maksimal pertemuannya. Terus selanjutnya yang ke-9, tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain selama perkuliahan. Ingat, tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain selama perkuliahan. Jadi Ananda fokus kuliah. Sepakat? Ya, Bu. Sepakat. Sepakat. Kalau fokus kuliah otomatis Ananda standby dengan buku, standby dengan pena, standby dengan peralatan lainnya, kemudian juga fokus ke sini. Standby dengan materi juga ya, Ananda harus menguasai materi. Itu dia. Selanjutnya, ujian dilaksanakan secara online dan dikumpulkan sesuai dengan instruksi dosen, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Dan penilaian akhir, penugasan 30% yang terdiri dari absensi, partisipasi atau keaktifan, kemudian tugas Ananda. Dan UTS 30% dan UAS 40%. Itu dia. Kemudian hal-hal lain yang belum dibahas dalam RPS ini akan dibahas sesuai dengan situasi dan kondisi selanjutnya. Jadi kalau seandainya ada kira-kira kesepakatan lain bisa kita bahas hari ini atau selanjutnya ya. Untuk tata tertib yang sudah ada ini, apakah ada yang mau dipertanyakan atau seandainya Ananda keberatan, silakan ajukan argumen Ananda. Siapa yang mau bertanya atau mengajukan argumen atau tidak sepakat, silakan. Kasih kesempatan Ananda untuk berbicara. Bu, izin berbicara, Bu. Ya, deh. Sebagaimana Ibu bilang tadi, bahwa kami mahasiswa tidak boleh untuk mematikan video. Lalu untuk voice-nya gimana, Bu? Untuk audionya, haruskah kami mute atau gimana, Bu? Tadi, terima kasih, Ade. Tadi sudah Ibu jelaskan juga ya. Kalau untuk video kan tidak boleh dimatikan. Terus untuk mikrofonnya, itu tuh Ananda mute selama Ibu berbicara. Kemudian boleh Ananda buka ketika sudah Ibu izinkan berbicara. Atau saat Ananda interaksi atau menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan. Tetapi tetap menjaga etika dan moral Ananda. Tidak berserabutan. Misalnya izin bertanya atau bisa melalui chat dilihat nanti moderator saya bertanya, nanti moderator memilihnya siapa yang akan dipilih untuk bertanya. Paham? Paham. Paham Ade? Mana Paham, adanya? Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada Handayani yang mau bertanya. Apa? Silakan. Bola nek. Bola bawah. Kita mandi ya. Siapa Nggak yang ada, mau Bu. bertanya tadi? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada lagi yang mau bertanya? Sudah sepakat? Sudah paham? Sudah, Bu. Oke. Di sini partisipannya berkurang ya. Terdapat 44 partisipan. Nanti akan terlihat ya siapa yang tidak hadir. Nah, kalau tidak ada pertanyaan tentang seputar RPS, akan Ibu close RPS-nya ya. Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, apa itu? Nanti perkuliahannya berkelompok atau pribadi-pribadi itu gimana, Bu? Dan kalau perkelompok gimana pembagiannya, Bu? Oke, terima kasih. Ini bagus sekali ya Ketua. Ini perwakilan teman-temannya Ketua yang bertanya. Nah, tadi juga sudah Ibu jelaskan bahwa untuk perkuliahan ini nanti materinya itu akan disajikan terlebih dahulu di YouTube channel. Kemungkinan nanti bisa Ibu yang menyajikan. Nanti Anda lihat saja
atau nanti Ibu meminta Ananda yang membuatkan, dan nanti kita sepakati nanti di grup ya. Kemungkinan besar Ibu yang akan menyajikannya. Terus di samping materi yang Ibu berikan di YouTube atau di e-kampus, selain itu Ananda juga harus mencari materi lain dari sumber lain untuk menjadi modal Ananda. Paham sejauh itu? Nah, setelah materinya Ananda peroleh, atau sudah Ananda pegang, baru nanti Ananda kuasai dan itu nanti yang akan kita pertanyakan. Nah, nanti untuk pembagian siapa yang akan yang akan ditugaskan untuk pertemuan berikutnya, itu tuh akan kita bahas di WA group. Tapi untuk perkuliahan kita tidak menyajikan materi ya, langsung moderatornya untuk menghimpun pertanyaan. Pertanyaan yang mau bertanya bisa dilihat di chat, nanti akan ditunjuk siapa yang akan bertanya. Nah, paham Adek? Atau paham yang lain? Paham, Bu. Paham, Ibu. Oke, udah paham. Terus ada lagi yang mau bertanya? Bu, stop RPS-nya ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bu mau bertanya, Bu. Ya, siapa? Ya, Aisyah, Bu. Ya, silakan Aisyah. Berarti resumenya tuh rangkuman dari materi YouTube yang Ibu kasih, Bu. Ya, bisa dari materi YouTube dan sesuaikan juga dengan materi tambahan yang Ananda cari di sumber lainnya. Nanti di materi Baik, YouTube Bu. juga Terima kasih, akan Bu. ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan ya. Itu tuh akan Ananda jawab juga di rangkuman yang Ananda buat. Terus juga sesuai juga dengan pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman Ananda ketika perkuliahan online. Paham? Baik, Bu. Paham, Bu. Makasih, Bu. Nah, ada lagi pertanyaan? Karena waktu kita masih ada sedikit lagi ya. Sudah ada pertanyaan? Ini sudah pasrah, wajah-wajah pasrah semuanya ya? Atau ada kendala Anda? Atau merasa keberatan? Silakan ajukan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Tadi kan langsung masuk Google Classroom, Zoom, Bu. Jadinya absennya belum, jadi terlambat gitu, Bu. Kalau hari ini Ibu maafkan, tetapi untuk next ke depannya, itu absensi wajib Ananda isi 15 menit dari waktu perkuliahan kita. Makasih, Bu. Paham Anda ini? Paham, Bu. Jadi kalau untuk sekarang bisa sampai berakhir perkuliahan kita hari ini bisa Anda mengisi absensi. Nah, kalau untuk minggu depan dan selanjutnya itu tuh bukan usahakan ya, itu tuh Anda mengisinya maksimal 15 menit dari mulai perkuliahan. Jadi kalau seandainya lewat berarti Anda terhitung terlambat. Oke. Anda tidak bisa membohongi ya, karena di Google Form itu dia sudah direcord kapan waktu Ananda mengisi absensi. Di sana sudah direcord ya. Jadi kalau Ananda mengisinya jam 12:15, nah dia ada di sana. Kalau Ananda mengisinya terlalu pagi, contohnya kan jam 9 sudah Ananda isi, dia ada di sana direcord. Jadi tidak bisa Ananda membohongi. Itu gunanya Ibu menggunakan aplikasi Google Form. Paham? Paham, Bu. Jadi, kenapa Ibu begini perkuliahannya? Karena Ibu ingin walaupun kita pandemi, walaupun kita kuliahnya online, tapi tetap maksimal perkuliahannya.
Ibu tidak mau Ananda tidak mendapatkan ilmu juga, terus Ananda merasa, ih percuma saja kuliah, nggak berasa kuliah, atau kuliahnya nggak enak online, nggak bisa bertemu sama teman. Nah, sekarang kan kesempatannya Ananda bisa bertemu sama teman, bisa melihat keadaannya. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan? Izin Bu bertanya. Ya, silakan. Ade? Berarti untuk minggu depan langsung buat resume materi pertama tuh Bu? Iya. Langsung dibuat dulu di rumah ya, Nanda di rumah juga. Langsung dibuat dulu resumenya. Kemudian nanti tambahkan dengan pertanyaan yang muncul saat perkuliahan. Itu buktinya Nanda mengikuti dari awal sampai akhir ya. Nah, ada lagi yang bertanya? Ya, Diva. Resume itu ditulis sama kertas double folio atau buku tulis? Oke, bagus sekali ya, Diva. Nah, di sini untuk resumenya, Ibu tidak menekankan bukunya jenisnya apa ya. Yang penting Ananda lengkap membuat resumenya. Terserah mau buku Big Boss, mau buku Bintang Obor, mau buku folio, double folio, atau HPS, terserah. Yang penting jelas tulisannya nanti ketika Ananda mengirimkannya sama Ibu. Yang penting rapi ya tulisannya. Ingat tulisannya seperti apa? Tidak bersambung lagi, Bu. Tulisan biasa. Tidak bersambung lagi, Bu. Tulisan biasa. Biasa aja, Bu. Biasa aja lah, Bu. Janganlah. Ibu mau membiasakan Ananda untuk Biasa, Bu. menulis apa ya? Tetap seperti biasa. Tidak ada tulisannya yang tidak tegak bersambung. Karena Ibu menginginkan seorang guru itu dia harus harus bisa tulisan yang rapi. Tulisan yang rapi itu kan identik dengan tulisan yang tegak bersambung, gitu ya. Apalagi Ananda di SD, guru SD juga mengajarkan tulisan tegak bersambung kepada siswanya. Nah, tidak mungkin lah seorang gurunya tidak bisa atau seorang gurunya kewalahan dalam membuat tulisan tegak bersambung. Nah, siswanya disuruh harus rapi, harus kasar, tinggi bawahnya harus rapi. Gitu. Sementara Ananda saja yang asal-asalan saja, ya. Itu tidak masuk akal. Makanya Ibu menyuruh untuk melatih Ananda ya. Bukan untuk memberatkan, tetapi tujuannya adalah untuk melatih Ananda. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Mayatul ada? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Natia. Gini, Bu. Tadi kan Ibu ada menjelaskan tentang silabusnya. Jadi, karena silabusnya hanya sedikit tercatat, apakah Ibu akan mengirimnya nanti di grup WA, Bu? Karena yang tercatat hanya beberapa, Bu. Iya. Seperti yang sudah Ibu infokan tadi bahwa RPS-nya nanti akan Ibu share di grup. Karena sekarang kan e-kampusnya kan lagi bermasalah terus ya. Jadi mungkin karena jaringan atau karena server ya, makanya belum sempat Ibu masukkan ke e-kampus. Yang lama sudah ada dia di e-kampus, tetapi yang sekarang tidak ada karena ada pembaruan juga. Gitu. Makanya Ibu kirimkan saja secara nanti ya di grup ya. Terus Ibu mau menginfokan untuk grupnya nanti jangan ada pembahasan yang lain-lain ya. Pembahasannya fokus ke perkuliahan. Oke? Kenapa? Karena Ibu tidak mau ada tercampur dengan info-info yang tidak berhubungan dengan perkuliahan. Nah, itu nanti akan merusak citra grup kita ya. Karena grup itu tujuannya adalah untuk memudahkan perkuliahan. Kalau seandainya Ibu sudah malas melihat grupnya, nanti Ananda akan ketinggalan info, oke? Ya, Bu. Oke, Bu. Nah, sepakat? Sepakat, Bu. Ada lagi yang mau ada lagi yang mau dipertanyakan? Tapi ada? Ya, Bu. Nggak ada?
Izin bertanya, Bu. Nah, ya silakan Ibu. Gusti Aisyah. Kan kita bikin resume, Bu. Jadi resumenya tuh kan harus dikumpulin juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan dibuat juga jawabannya. Berarti kita menguploadnya ke Google Classroom setelah perkuliahan selesai atau sebelumnya, Bu? Nah, baik, terima kasih Gusti Aisyah. Nah, karena kita harus menghimpun atau membuat pertanyaan yang sudah terhimpun saat perkuliahan, otomatis pengumpulannya adalah setelah waktu selesai perkuliahan. Nanti akan Ibu infokan di Google Classroom-nya. Kapan durasi waktunya terakhir. Oke? Baik. Terima kasih, Bu. Ya. Semuanya ter-record di sana. Kalau Anda terlambat dari waktu yang Ibu tentukan, durasi waktu yang Ibu tentukan, berarti di sana tertulis terlambat. Paham? Paham, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Waktunya kurang lebih masih ada 15 menit lagi ya. Tidak ada? No comment? Tadi sudah menggiling-giling dari tadi ya. Nah, ada lagi Anda ini ada enggak? Nggak ada, Bu. Kalau tidak ada, nah berarti untuk perkuliahan hari ini, pertemuan hari ini kita sudahi sampai di sini ya. Nah, di sini Ya, Bu. Ibu akan melihat partisipannya. Nah, tetap 44, tadi sudah 46 lagi, sekarang 44, berarti berkurang lagi ya. 2. Nah, nanti hasil perkuliahan kita hari ini, record hari ini, insya Allah kalau tidak ada berhalangan atau kalau tidak kalau seandainya bisa record yang kita lakukan ini tertampung di YouTube, maka akan kalau seandainya bisa tertampung di YouTube, maka record ini akan Ibu share di YouTube. Jadi Anda bisa melihatnya juga ya. Ini bukti perkuliahan kita. Oke, sepakat? Kalau seandainya nanti bisa akan Ibu share di YouTube. Sepakat, Bu. Nah, berarti setiap perkuliahan, buktinya akan kita share juga di YouTube. Oke, Anda. Nah, untuk pertemuan hari ini kita sudahi sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus corona dan mudah-mudahan wabah yang sedang melanda negeri kita segera berakhir. Amin. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.